Perkenalkan, kami siswa-siswi SMP Pundarika kelas 9 akan mempresentasikan mengenai materi kekerasan seksual. Anggota dari kelompok kami ada Marvin, Quenisha, Valian, Wais, dan saya sendiri. Topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ada pengertian kekerasan seksual, yang kedua jenis kekerasan seksual, yang ketiga penyebab kekerasan seksual, yang keempat dampak kekerasan seksual, dan yang kelima cara mencegah kekerasan seksual. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, dan hilang kesempatan pendidikan dengan aman dan optimal. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis kekerasan seksual. Jenis kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, dan pemaksaan sterilisasi. Selanjutnya ada pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan yang terakhir kekerasan seksual berbasis elektronik. Penyebab kekerasan seksual. Ada beberapa faktor penyebab kekerasan seksual, di antaranya kurangnya penguasaan orang tua kepada anak, memiliki kesempatan dan kekuatan, tidak dapat mengontrol diri, minimnya pendidikan, ketidakpedulian masyarakat, kurangnya pendidikan mengenai seks sejak dini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak kekerasan seksual. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual. 1. Depresi. Tindakan diskriminasi atau kekerasan seksual dapat menyebabkan depresi kepada korban. 2. Gangguan stres pasca trauma. Korban yang mengalami pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini membuat korban memiliki rasa takut, cemas, dan stres yang berlebihan. 3. Suka menyakiti diri sendiri. Tidak jarang bagi beberapa korban pelecehan seksual dengan sengaja melukai dirinya sendiri. Biasanya mereka akan merasa benci dengan dirinya sendiri setelah menerima pelecehan seksual sehingga melukai dirinya sendiri. 4. Tertular penyakit kelamin. Selain mengganggu mental korban, kekerasan seksual bisa menyebabkan terinfeksi bakteri atau virus yang ditularkan pelaku. Penyakit ini terjadi karena kontak kelamin. 5. Berpotensi menggunakan narkotika. Korban pelecehan seksual berpotensi menggunakan narkotika akibat rasa depresi yang dialaminya. Biasanya penggunaan narkotika diharapkan untuk menghilang pikiran terhadap trauma yang dialaminya. Cara mencegah kekerasan seksual. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, jangan percaya penuh. Yang kedua, hindari obrolan berbau porno. Yang ketiga, kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Yang keempat, berani bersikap tegas. Yang kelima, bersikap percaya diri. Yang keenam, mempersiapkan alat pelindung diri. Pertanyaan dan jawaban. 1. Bagaimana hukum dalam tindakan pelecehan seksual? Menurut Pasal 6 Undang-Undang, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak 300 juta. 2. Bagaimana korban dapat pulih dari pengalaman tersebut? Korban dapat berbicara tentang pengalaman mereka dengan seseorang yang mereka percayai. Bercerita pengalaman yang mereka alami kepada orang yang mereka percayai dapat membantu pemulihan. 3. Apa saja alat perlindungan diri untuk mencegah kekerasan seksual? Alat perlindungan diri itu kita butuhkan, seperti semprotan cabai atau alat setrum di dalam tas yang selalu dibawa untuk jaga-jaga. 4. Apa dampak kekerasan seksual pada korban? Korban yang mengalami kekerasan seksual biasanya mengalami trauma yang berat dan mengakibatkan gangguan mental yang membuat korban depresi. 5. Bagaimana peran orang tua dalam kekerasan seksual? Orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak-anaknya, terlebih lagi seks edukasi yang terdengar tabu di kalangan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.